Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rifka Anissa dari kelas AK 102, mahasiswi Universitas Sabar Asia pada program studi akuntansi. Kali ini saya akan memaparkan ujian akhir semester pada mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis. Berikut adalah paparannya. Tema yang kali ini saya ambil adalah penerapan ekonomi fungsi non-linear. Yang akan kita bahas ada 4. Yang pertama adalah fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar. Yang kedua ada fungsi biaya. Yang ketiga ada fungsi penerimaan. Dan yang keempat ada profit atau keuntungan, loss atau kerugian, serta ada BEP, break-even point. Langsung saja kita masuki ke bab yang pertama, yaitu fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan. Dalam fungsi nonlinear akan menghasilkan gambar atau grafik yang berbentuk kurva. Jadi kurvanya bisa seperti parabola yang terbuka ke atas, terbuka ke bawah, terbuka ke kiri maupun ke kanan. Nah, langsung saja kita bahas pada contoh berikut. Yang pertama, gambarkan grafik fungsi permintaan QD sama dengan P kuadrat dikurang 7P sama dengan 12. Mari kita jawab bersama. Titik potong terhadap sumbu Q jika P-nya sama dengan 0, maka QD sama dengan P kuadrat dikurang 7P tambah 12. Kita masukkan jika P-nya 0, 0 kuadrat dikurang 7 kali 0 tambah 12 sehingga hasilnya adalah 12. Jadi titik koordinatnya adalah 12,0. Kemudian titik potong terhadap sumbu P jika Q-nya sama dengan 0, kita masukkan 0 sama dengan P kuadrat dikurang 7P tambah 12. P3 kali P4 sama dengan 0, maka ditemukan P1-nya sama dengan 3 dan P2-nya sama dengan 4. Jadi titik koordinatnya adalah 0,3 dan 0,4. Kemudian kita bahas ke titik ekstrim atau titik puncak. Untuk mencari nilai Q dan P untuk QD dan QS yang diketahui tadi, rumusnya adalah sebagai berikut. Q sama dengan minus buka kurung B kuadrat dikurang 4 AC tutup kurung dibagi 4A sehingga P-nya sama dengan min B per 2A. Maka kita masukkan ke persamaannya. Q-nya min 7 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali 12 dibagi 4 kali 1 sama dengan min 1/4 dan pi-nya 7 per 2. Maka titik puncaknya adalah min 1/4,31/2. Karena sumbunya simetri atau sejajar, sumbu horizontal, maka A-nya lebih besar dari 0, maka parabolanya adalah terbuka ke kanan. Nah, sehingga kita bisa lihat kurva parabolanya seperti di gambar samping, yaitu di titik 12,0 dan 0,3, 0,4, serta titik ekstrimnya adalah min 1/4,3/1/2. Kemudian untuk mencari nilai Q dan P untuk PD dan PS yang sudah diketahui adalah rumusnya dengan sama seperti tadi. Kita masukkan kemudian ke bahas selanjutnya keseimbangan pasar. Sebagai contoh, fungsi permintaan QD sama dengan 40 dikurang P kuadrat. Fungsi penawarannya QS sama dengan min 60 tambah 3P kuadrat. Tentukan besarnya nilai harga dan jumlah barang keseimbangan dan berapa harga dan jumlah keseimbangan yang baru jika pemerintah menetapkan pajak dan subsidi masing-masing sebesar Rp2 per unit barang. Sehingga jawabannya kalau pajak kita tambah, kalau subsidi kita kurang.
Jawabnya Ki D sama dengan Ki S. Maka kita masukkan 40 dikurang P kuadrat sama dengan min 60 tambah 3P kuadrat sama dengan 40 plus kita masukkan Ki 60 tambah 3P kuadrat tambah P kuadrat. 100 sama dengan 4P kuadrat. 100 per 4 sama dengan P kuadrat. Eh, Sehingga hasilnya adalah 25P kuadrat. Kita sederhanakan menjadi 5 sama dengan PE. Untuk ide-nya sendiri, ide sama dengan 40 dikurang P kuadrat. QE-nya 40 dikurang 5 kuadrat. Kemudian QE sama dengan 40 dikurang 25 sehingga QE-nya sama dengan 15. Jika ada pajak Rp2, maka QS sama dengan min 60 tambah 3 dikali P minus 2 kuadrat sehingga QS-nya minus 60 tambah 3 P kuadrat dikurang 4P tambah 4 hasilnya adalah minus 60 tambah 3P kuadrat dikurang 12P tambah 12 sama dengan 3P kuadrat dikurang 12P dikurang 48. Sehingga maka ide sama dengan QS yang sudah tadi kita masukkan 40 min P kuadrat sama dengan 3P kuadrat minus 12P dikurang 48. Kita pindah ruas, 48-nya minus sehingga jadi positif. Maka 40 tambah 48 tambah 3P kuadrat tambah P kuadrat dikurang 12P sama dengan 88 tambah 4P kuadrat dikurang 12P. Kita pindah ruas, 0 sama dengan P 4 4P kuadrat dikurang 12P minus jadinya minus 88. 4P kuadrat dikurang 12P minus 88 sama dengan 0 disederhanakan menjadi P kuadrat min 3P min 22 sama dengan 0. Dengan rumus ABC maka diperoleh P1 sama dengan 6,43 dan P2-nya minus 3,43. Ini tidak rasional, maka yang dipakai adalah P1 sama dengan 6,43. Sehingga QD-nya sama dengan 40 min P kuadrat. Kita masukkan tadi P-nya sehingga 40 min kali 6,43 kuadrat. QE-nya 40 minus 41,35. QE-nya sama dengan minus 1,35. Maka QE PE-nya adalah minus min 1,35,6,43. Jika ada subsidi, tadi subsidi Rp2 per unit, maka QS-nya min 60 tambah 3P tambah 2 kuadrat QS sama dengan min 60 tambah 3P kuadrat tambah 4P tambah 4. Sehingga QS-nya sama dengan 3P kuadrat tambah 12P min 48. Maka QD-nya sama dengan QS yaitu 40 min P kuadrat sama dengan 3P kuadrat tambah 12P min 48. Kita pindah ruas 40 min 48 jadi plus 48 3P kuadrat plus P kuadrat tambah 12P sehingga 88 4P kuadrat tambah 12P 0 sama dengan 4P kuadrat tambah 12P min 88. 4P kuadrat tambah 12P min 88 sama dengan 0 disederhanakan lagi menjadi P kuadrat tambah 3P min 22 sama dengan 0. Dengan rumus ABC maka diperoleh lagi P1 sama dengan 3,34 dan P2-nya min 6,43 tidak rasional, maka yang dipakai adalah P1-nya 3,43. Sehingga
Q-D-nya sama dengan 40 min P kuadrat. Q-D sama dengan, kita masukkan 40 dikurangi 3,43 kuadrat. 40 min 11,77. QE-nya sama dengan 28,23. Maka QE sama dengan PE-nya 28,23,3,43. Selanjutnya yang kedua, kita memasuki ke fungsi biaya. Biaya dapat dibagi atas TC, total biaya sama dengan FC plus VC. FC biaya tetap sama dengan K. FC biaya variabel, F kali Q. AFC biaya rata-rata tetap, AFC FC per Q. AF biaya rata-rata variabel, kemudian AC biaya rata-rata total, kemudian ada biaya marginal. Nah, penentuan nilai ekstrimnya dapat dilakukan dengan rumus besarnya biaya total, C minimum, yaitu C buka kurung B kuadrat min 4A C tutup kurung per min 4A. Sehingga besarnya jumlah kuantitas Q sama dengan min B per 2A. Contohnya, yaitu C sama dengan 5Q kuadrat min 1000Q tambah 85.000. Tentukan besarnya nilai kuantitas dan biaya totalnya. Nah, jawabannya kita masukkan tadi ke dalam rumusnya. Q sama dengan min B per 2A, sehingga min kali min 1000 per 2 kali 5 sama dengan 100. Sehingga jumlah biaya totalnya adalah C sama dengan B kuadrat min 4AC per min A min 4A. Sehingga hasil totalnya adalah 35.000. Sedangkan kita masukin yang ketiga, yaitu fungsi penerimaan. Ada penerimaan total, TR, penerimaan rata-rata AR, penerimaan marginal. Kalau penerimaan total rumusnya TR kali Q kali P, kemudian AR TR per Q, sementara penerimaan marginal nantinya MR sama dengan delta TR per delta Q. Kita masuki ke contoh, P sama dengan 1600 dikurang 20 Q. Berapa penerimaan total maksimum? Harga jual barang dan penerimaan marginal jika Q-nya 35. Sehingga jawabannya TR, penerimaan total, sama dengan P kali Q. P-nya 1600 dikurang 20 Q kali Q, yaitu 1600 Q dikurang 20 Q kuadrat. Maka agar TR-nya maksimum, Q sama dengan min B per 2A sama dengan min 1600 per 2 kali min 20 sama dengan 40. Sehingga TR-nya 1600 Q dikurang 20 Q kuadrat. 1600 kali 40 min 20 kali 40 kuadrat. TR-nya adalah 32.000. Sementara P-nya 1600 dikurang 20 Q. Sehingga 1600 dikurang 20 kali 40 sama dengan P-nya adalah 800. Kemudian untuk delta TR-nya sama dengan TR per Q sama dengan 32.000 per 40 sama dengan 800. Delta Q sama dengan Q2 dikurang Q1 sama dengan 40 dikurang 35 sama dengan 5. Sehingga dapat dicari marginalnya, penerimaan marginal, yaitu delta TR dibagi delta Q sama dengan 800 dibagi 5. Sehingga ketemunya adalah 160. Yang terakhir kita memasuki profit, loss, and BEP. Yaitu syaratnya ada TT sama dengan R dikurang C, maka akan ditemukan kondisi sebagai berikut.
Jika R min C lebih besar daripada 0, maka artinya profit atau untung. Sementara jika R min C lebih kecil dari 0, artinya rugi atau loss. Kemudian R dikurang C sama dengan 0, berarti artinya break even point atau pulang pokok BEP. Kita masuki langsung saja ke contoh. Jika R-nya sama dengan min 3Q kuadrat plus 750Q dan C-nya sama dengan 5Q kuadrat min 1000Q tambah 85.000, kondisi apa yang akan dihadapi jika Q-nya 100 dan Q-nya 60? Langsung saja kita jawab yang pertama, yaitu TT. TT-nya sama dengan R min C. Kita masukkan tadi min 3Q kuadrat tambah 750Q dikurang C-nya adalah 5 kuadrat dikurang 1000 Q tambah 85.000. Sehingga hasilnya minus 3Q kuadrat tambah 750Q dikurang 5Q kuadrat. Tambah 1000Q dikurang 85.000. Sehingga hasilnya adalah 8Q kuadrat tambah 1750Q dikurang 85.000. Pada Q-nya 100, maka TT-nya kita masukkan yang tadi hasilnya adalah minus 8Q kuadrat tambah 1750Q dikurang 85.000. Sehingga kita masukkan lagi min 8 kali Q-nya 100 kuadrat tambah 1750 kali 100 Q-nya dikurang 85.000. Sehingga hasilnya adalah min 80.000 tambah 175.000 dikurang 85.000 sama dengan 10.000. Artinya ini lebih besar daripada 0, yaitu kita mengalami profit atau untung. Sedangkan pada Q 60, maka kita masukkan kembali min 8Q kuadrat tambah 1750Q dikurang 85.000. Min 8 kali 60 kuadrat tambah 1750 kali 60 dikurang 85.000. Sehingga hasilnya min 28.800 tambah 105.000 dikurang 85.000. Hasil akhirnya adalah min 8.800, sehingga lebih kecil ya daripada 0, artinya kita mengalami loss atau rugi. Demikian paparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.